Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu, halo semuanya, teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya dalam vlog. Sekarang saya ingin mencoba berdiskusi karena banyaknya pertanyaan kepada saya terkait dengan bagaimana sih Pak dengan diundangkannya Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait dengan status teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menduduki jabatan sebagai tenaga kontrak ataupun tenaga honorer. Nah, itu sering sekali ditanyakan kepada saya dan sudah saya banyak diskusikan menurut persepsi saya pribadi melihat undang-undang tersebut. Nah, ini mumpung ada waktu, saya buat mini vlog ini mudah-mudahan membantu untuk rekan-rekan yang memerlukan informasi terkait dengan terbitnya Undang-Undang 20 tahun 2023. Oke, ada beberapa hal sebetulnya yang ingin saya diskusikan. Mudah-mudahan nanti cukup mewakili apa yang ingin diketahui oleh teman-teman semua. Kalau misalkan ada hal yang sekiranya belum dipahami saat dengan video ini, mungkin bisa eh, mengirimkan komentar sehingga nanti bisa kita balas atau kita diskusikan lebih lanjut. Nah, pertanyaan besarnya sebetulnya yang menarik adalah apakah dengan munculnya Undang-Undang 20 tahun 2023 ini secara otomatis mengangkat status pegawai teman-teman kita yang pegawai kontrak ataupun tenaga honorer menjadi P3K? Itu pertanyaan yang sering sekali muncul dan sering sekali didiskusikan kepada kami. Nah, lalu persepsi saya pribadi, kita akan lihat pasal per pasalnya, apa sih yang berbeda. Baik, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang 20 tahun 2023 ini baru diundangkan tanggal 31 Oktober 2023, baru berusia muda sekali. Sejak video ini saya buat, belum ada berusia 1 bulan. Nah, Undang-Undang 20 ini, tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ini bukanlah perubahan dari Undang-Undang 5 tahun 2014, tetapi ini merupakan undang-undang pengganti. Maka sejak berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2023, Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini merupakan pengganti, bukan perubahan. Lalu, sebetulnya undang-undang ini cukup ringkas karena hanya terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Oke, nanti kita akan diskusikan apa sih menurut pandangan saya dalam mini vlog ini yang penting, yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbedaan antara Undang-Undang 5 dan Undang-Undang 20 ini. Lalu bagaimana tenaga kontrak? Apakah eksplisit terlihat bahwa akan diangkat menjadi PNS ataupun P3? Oke, kita akan lihat nanti ya teman-teman ya. Jangan skip video ini, kita akan banyak diskusi nanti. Oke, yang pertama menurut pandangan saya bahwa Undang-Undang ASN tahun 2023 ini memberikan hak yang sama bagi PNS dan P3K. Itu yang saya lihat, jadi tidak seperti undang-undang yang lama yang mengatakan peran dan kewajiban untuk PNS, peran dan kewajiban serta hak juga tentunya untuk P3K. Nah, di sini pada bab 6 saya lihat bahwa ada bab dalam Undang-Undang Nomor 20 ini yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Di situ tidak ada pengaturan yang berbeda antara hak yang diberikan kepada PNS dan juga hak yang diberikan kepada P3K. Kenapa? Karena pada pasal yang mengatur soal hak langsung memakai kata ASN yang merupakan, kalau kita lihat di penjelasan, ASN itu merupakan PNS dan P3K. Ini menariknya, sehingga apapun yang hak dan kewajiban dari PNS itu juga didapatkan oleh seorang P3K. Nah, jadi
penyebutan hak dan kewajibannya sama, tidak ada pembeda antara PNS dan P3K. Nah, itu yang saya dapatkan pertama. Lalu yang saya lihat adalah tidak ada lagi istilah penyebutan untuk PNS pusat dan juga PNS daerah. Nah, ini menarik. Jadi tidak ada lagi saya lihat di pasal per pasalnya menyebutkan PNS pusat dan PNS daerah. Nah, di sini yang PNS pusat dan PNS daerah itu disebut sebagai pegawai ASN. Jadi tidak ada lagi istilah PNS pusat dan PNS daerah. Itu yang saya lihat. Jadi pegawai ASN ini tentu pegawai ASN ini adalah dari PNS dan juga P3K. Dan jenis jabatannya jelas, baik itu di daerah ataupun di pusat ataupun lembaga non kementerian. Kalau kita menjadi ASN, jabatannya ada jabatan manajerial dan non manajerial. Itu yang dijelaskan pada undang-undang ini. Nah, yang menarik lagi adalah adanya bab yang mengatur tentang jabatan ASN dapat diisi oleh prajurit TNI dan juga anggota Kepolisian Republik Indonesia, ataupun juga sebaliknya. Artinya apa? Teman-teman atau saudara-saudara kita di TNI dan juga di Polri dapat menduduki jabatan di ASN, tetapi ASN pun juga dapat menduduki jabatan di TNI Polri. Nah, namun syaratnya dan kompetensi yang dibutuhkan tentu nanti akan diatur dalam mungkin dalam PP, nah, sebagai turunan dari undang-undang itu. Kita lihat dari pasal mana? Kita lihat dari pasal 19 yang menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan juga anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sementara yang saya lihat adalah pada pasal ini jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan kepolisian dari Republik Indonesia itu hanya dilaksanakan pada instansi pusat. Nah, itu yang saya lihat. Nah, itu tertuang hanya dilaksanakan pada instansi pusat, belum sampai dilaksanakan di instansi daerah. Nah, itu yang saya lihat. Lalu kita pun juga yang ASN bisa menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu ada pada pasal 20 ayat 1. Oke, kita lanjut ke hak pegawai ASN. Hak pegawai ASN yang saya sampaikan tadi tidak ada pembeda karena menyebutkan kata pegawai ASN. Jadi tidak ada lagi pembeda hak untuk PNS, hak untuk P3K. Nah, hak-hak tersebut eh, seperti penghasilan, penghargaan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bahkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, di sini itu dibahas bab hak pegawai ASN. Jadi saya garis bawahi tidak ada lagi pembedaan antara hak PNS dan juga hak P3K. Oke, coba kita lihat terkait dengan pasal selanjutnya. Saya lihat pada pasal 52 ayat 3 huruf F ini yang menarik menurut pandangan saya bahwa ini di pasal ini dapat merubah paradigma bahwa PNS itu tidak bisa diberhentikan kecuali pidana. Nah, ternyata Undang-Undang ASN ini mengatakan bahwa pegawai ASN, berarti kalau kita bicara pegawai ASN katanya, maka ada P3K dan PNS dapat diberhentikan bila tidak berkinerja. Nah, ini kata-katanya bila tidak berkinerja. Nah, kinerjanya bagaimana, apa yang termasuk dalam kinerja tersebut sehingga yang bersangkutan dapat diberhentikan. Mungkin itu nanti akan tertuang pada PP lebih lanjut terkait dengan turunan dari undang-undang ini. Lalu eh, pada bab 13 ada larangan. Pada bab larangan di sini ini ada instruksi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengatakan adalah pejabat pembina kepegawaian dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini secara eksplisit tertuang dalam undang-undang yang menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nggak ada lagi dalam tanda kutip istilah saya pengangkatan pegawai kontrak
administrasi ataupun pegawai kontrak teknis untuk mengisi jabatan ASN. Maka formasi itu hanya ada dua, formasi ASN dan mohon maaf, formasi PNS dan formasi P3K. Nah, itu yang digunakan nanti dalam pengangkatan kepegawaian. Lalu ada larangan juga berlaku untuk pejabat lain di instansi pemerintahan yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Ini juga tidak diperbolehkan. Pejabat lain ini mungkin ada pada BLU atau BLUD, jadi mungkin saja tidak diperkenankan juga untuk mengangkat pegawai non ASN. Lalu eh, pejabat, pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non ASN di sini untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan selain dilarang, pada larangan tersebut akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya belum terlihat di sini, namun nanti mungkin di PP-nya akan terlihat apa saja sanksi yang mungkin diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang melakukan pengangkatan untuk non ASN. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul adalah, Pak, bagaimana status tenaga honorer? Nah, di sini pada bab terakhir, bab 14, eh, menyebutkan bahwasanya tidak ada lagi pegawai honorer dan non ASN di tahun 2025 di pemerintahan. Nah, ini menyatakan nggak ada lagi di tahun 2025 yang kita mungkin 2 bulan lagi sudah akan berakhir tahun, mohon maaf, eh, eh, apa namanya, yang kita hanya masih tinggal waktu 1 tahun saja untuk penataan non ASN ini. Jadi dikatakan bahwa di tahun 2025 tidak ada lagi pegawai non ASN di pemerintahan, 2025 batasannya. Nah, lalu pegawai non ASN atau nama lain atau nama lainnya, misalkan nama lainnya itu ada mengatakan pegawai ASN, pegawai kontrak ataupun honorer, itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Kita diberikan waktu setahun untuk menata pegawai non ASN ini sejak undang-undang ini mulai berlaku, dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Itu yang ada pada pasal penutup. Nah, namun di pasal 66 kita lihat pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 sejak undang-undang ini berlaku. Sama yaitu ada di pasal 266. Jadi hanya tidak ada kata mengangkat pegawai non ASN menjadi P3K ataupun PNS. Hanya bahasa menata, menyelesaikan penataan paling lambat Desember 2024. Apa itu penataan? Nah, ini saya lihat di bagian penjelasan bahwa penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, nanti mungkin PP-nya kita harapkan bahwa proses penataan itu dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Mudah-mudahan pasal uh, penjelasan, pasal 66 dan penjelasan ini dapat memberikan angin segar kepada teman-teman pegawai kontrak nanti dalam penataannya itu masuk dalam verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Tetapi saran saja, persiapkan diri dengan baik karena saya yakin tidak, menurut versi saya, tidak diangkat seperti pemutihan secara otomatis, tapi pasti melalui mekanisme pengangkatannya. Makanya penataan itu ada verifikasi, validasi, dan juga pengangkatan. Maka ada proses di situ. Siapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan dapat ikut bergabung menjadi ASN pada tahun 2025. Nah, itu sih menurut pandangan saya. Jadi masih ada kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, masih sangat mungkin karena penataan dilakukan sampai dengan Desember 2024. Namun
tidak ada bahasa dalam pasal yang spesifik langsung mengangkat, eksplisit langsung mengatakan bahwa akan diangkat. Tidak, tetapi dilakukan penataan. Penataan itu adalah seperti tadi yang saya jelaskan, validasi, verifikasi, dan juga pengangkatan. Maka ada proses di situ, siapkan diri dengan baik. Setidaknya ini merupakan angin positif, Bapak Ibu tidak menggantung, sehingga disediakan ruang atau tempat nanti untuk menjadi ASN dengan proses penataan tadi. Mudah-mudahan ada formasi, mudah-mudahan juga dapat lulus dalam seleksi nanti. Itu menurut pandangan saya itu. Oke, itu yang sedikit yang saya dapat sampaikan. Good luck, semoga sukses dan tetap berusaha dan berjuang dan mengabdi untuk negeri. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Ya, sampai ketemu, Bapak Ibu.